Di Lembur Pakuan, KDM menerima kedatangan ayah Taufik Hidayat, mantan istri Taufik Hidayat, serta aparat desa setempat untuk mendengar langsung penjelasan mengenai latar belakang kehidupan Taufik Hidayat, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap YTR. Dalam pertemuan itu, KDM menggali berbagai keterangan dari keluarga dan pihak desa. Menurut penuturan mereka, Taufik merupakan anak yang paling disayang oleh orang tuanya. Namun, keluarga juga mengungkap bahwa keempat anak mereka pernah terpengaruh pergaulan yang buruk, termasuk minuman keras dan penyalahgunaan obat-obatan. Mendengar cerita tersebut, KDM tampak terdiam dan begitu terpukul. Baginya, ini menjadi pertanyaan besar bagaimana sebuah keluarga bisa menghadapi kenyataan yang begitu berat. KDM berharap peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh orang tua agar tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga terus mengawasi pergaulan, membangun komunikasi yang baik, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan sejak dini agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Mangga. Alhamdulillah. Oh aduh, Bapak teh saha namina? Pak Tata, orang Nagreg. Ciaro. Hah? Ciaro. Orang? Desa Ciaro. Ciaro, orang si Batun. Oh, pernah amprok yo. Ade. Itu Taufik Hidayat itu anak Bapak. Anak keberapa? Ketiga. Statusnya udah kawin belum? Udah. Sama siapa? Sama orang itu tuh. Sekali itu orang Dong. ada mantannya tuh. Tapi masih sekarang? Stray. Cerai. Tahun? Mantannya ada sekarang? Suruh kesini aja. Cuman 2 minggu. Oh, cerai. Kawinnya cuma 2 minggu. Nggak punya anak? Punya. Aduh, siapa? Ya sini Bapak, sini Neng di tengah, Neng di tengah di sini. Oh, sini Neng, sini Neng. Oh, jadi ini teh mantan minantu. Oh, pernah nikah sama Teteh. Oh, mantan minantu. Nah, anak Bapak Pak Taufik itu pernah cerita nggak punya kabogo ke Bapak? Itu. Oh, untuk cerita. Terakhir dengan Bapak ketemu kapan? Genep bulan tepat teh. Nah, entah ada waktu sebelum 6 bulan nggak ketemu, masih punya suka ke rumah. Itu pernah kamu. Kemana mun apruk jeung Bapak di mana? Iya teman, genep sasi coba gitu tepat. Artinya kan sebelum genep bulan mah karituna sok amprok. Iya. Di mana amprokna? Ka imah aya. Bumi. Aya. Boga imah teu anak Bapak teh. Itu. Teu boga imah. Teu. Gawena naon? Bukan dari Bandung, enggak ada mana. Oh, nggak tahu kerja lah ya. Kalau pulang bawa mobil nggak? Enggak. Pakai motor. Motor. Pakai motor pulang ke rumah. Jadi 6 bulan ke belakang masih ketemu sama Bapak. Tapi tidak cerita apa-apa. Enggak. Misalnya punya kabogoh, kemudian kabogohnya teh orang mana? Orang Rancaik, ya kan? Nggak punya. Sekarang teh kos di mana? Enggak. Jadi Bapak teh sudah 6 bulan nggak ketemu. Sama sekali. Sama sekali, Pak. Oh. Nah kemudian ibunya masih ada? Terus antun kan? Udah meninggal. Jadi tinggal Bapak saja. Bapaknya belum nikah lagi? Belum. Kenapa? Urus itu. Terus di Lembur dia pernah berkelahi nggak? Taufik. Enggak pernah. Nggak pernah. Nggak di Lembur nggak pernah. Suka minum nggak kalau di Lembur? Suka, Pak. Suka. Suka. Sok minum. Suka. Cinta kopi. Anu mah cekan, Pak. Oh, suka minum. Ya. Minumnya dia. Nah, sepengetahuan Bapak Taufik Hidayat itu seperti apa? Kalau sepengetahuan saya dari kecilnya juga udah ada kemang-kemang kenakalan, Pak. Barandal. Ya, kemarin juga ngobrol sama guru ngajinya. Kalau ngaji juga suka makan obat, Pak. Oke. Pernah ditahan? Pernah, Pak. Kasus? Kasus penganiayaan sama penggelapan motor. Oh. Saya yang ngurusinnya. Yang digelapin motornya siapa? Motor orang Garut tuh, tak? Pernah ditahan di Polsek Rancaike, langsung terus ke pengadilan 1,5 tahun ya. Pernah Pernah, divonis 1,5 tahun pidana penjara. Setelah itu nggak tahu lagi. Nggak tahu 10 tahun nggak ketemu sama orang itu. Gitu. Oh. Saya Bapak nggak 10 tahun nggak ketemu sama Taufik Hidayat? sama sekali nggak ketemu. Gila tuh 10 tahun, Bapak. Dari 2016, Pak. Nah. Oh, berarti kalau pulang kampung Bapak nggak pernah ngeliat? Nggak pernah ngeliat. Cuman pulang ke sini aja. Sebagai kades Bapak belum pernah ngeliat. Belum pernah ngeliat. Ini kan warga Bapak. Iya. Oh. Ini warga Bapak. Akhirnya sekarang udah dengar begini, bagaimana Bapak perasaannya sebagai orang tua? Tapi mau menanyakan ke Bapak, bala
Kuma-kuma ke Ya itu mah urusan hukum, bukan urusan saya. Hmm. Tugas saya mah satu, melindungi korban, membiayai korban. Ke depan, masa depannya juga harus bantu. Gitu. Sangat keji, Pak. Ke bapak pernah nggak dia ngelawan? Sering, Pak. Karena cicing ditanya na iyo. Pernah Pak? Pernah dipukul dari kepala, Bapak pernah dipukul? lagu kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu itu abis itu nuju macul di Serang. lagi Dari macul di sawah. di rumah nuju nganggur dia Dia lagi nganggur. mau makan gak ada ikannya. Oh, nah, inungna ya kene. Terus saya. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah bapak gitu nyanyi. Oh, sok nyangu dahar una naon? Makan nggak ada apa-apanya terus? Datang ke Sawah. sawah, Terus langsung mukul. bawa ngegebru tadi gebung. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang, ditolong mau dipukul lagi. Sama Pak. Dihalangin. Dihalangin. Dan Sama Pak. terus habis itu dia pergi. Tapi balik lagi ke rumah. Enggak kabur. Nggak balik lagi ke rumah berapa waktu lama setelah mukul itu dia kabur? Mungkin 1 minggu. Oh, 1 minggu terus datang lagi. Minta maaf. Minta maaf, dari nangis. Oh, curi. Oh. Terus kunaon cenah ngagebug ka kolot? Kapoekan betul. Oh. Bapak sudah diperiksa oleh Belum. polisi. Tadi? Udah tadi, Pak. Bapak sudah diperiksa kan di Polda tadi? Mohon atas. Dipinta keterangan sudah, Atas. ya kan? Tadi, mohon. Terus umur anak Bapak berapa? 30 tahun. Anak sorangan poho Mohon 30 tadi. 30 tahun umurnya anak Bapak. Jadi anak Bapak itu punya anak Punya. 1 orang dari istrinya Teteh. Oh, Teteh mantan istrinya. Orang mana? Desa Ciherang, sebelah tetanggaan. Tetanggaan. Pacaran lama sama Taufik Hidayat dulu. Enggak lama, cuma 4 bulan. 4 bulan pacaran. Terus kemudian nikah tahun berapa? 2015. Sudah lama Iya, ya? udah lama. 2015 dan punya anak kan? Berumah tangganya berapa lama? Enggak lama, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Langsung ditinggalin. Langsung ditinggalin. Nah, ini 4 bulan kan pacaran. Selama pacaran pernah dia melakukan kekerasan pada Teteh? Enggak. Enggak. Galak? Enggak. Itu aja. Iya. Karena hamil Teteh. Nah, setelah waktu nikah selama 2 minggu kenapa ditinggalkan? Jadi kalau misalkan marah, Mm-mm. sini mas kawin gitu. Sering gitu. Mm-mm. Jadi mas kawin sama cincin tunangan tuh dibawa semua. Oh. Iya. Waktu nikah sama Teteh dikasih mas kawin apa? Mas Emas berapa gram? 10. 10 gram. Terus jadi dia minta mas kawinnya. Iya. Kemudian dibawa. Jadi ketika sama Teteh berpisah bertengkar dulu. Jadi kalau masalah kecil tuh digede-gedein gitu. Cemburuan nggak? Ya cemburuan banget Pak. Sampai kalau misalkan ya, maaf, kalau dia minta gitu, suka marah-marah gitu Pak. Kalau nggak ini gitu. Kalau pengen dilayani Ya, sebagai laki-laki, helm sama sepatu. bukan romantis, tapi ngamuk, Ya, minta dilayani. namanya kondisi lagi ngidam kan gimana ya? Enggak ini gitu ya Pak ya, tidur pusing kan gitu. Dia pengen gitu, suka banting helm sama sepatu tapi enggak, kasar mah enggak. Cuman gitu doang sih. Oh, tapi akhirnya Teteh ngelayanin. Iya ngelayanin, terus pas kejadian hamil bilang sama dia mohon-mohon gitu pulangin aku ke rumah gitu. Untungnya dia ya pulangin ke rumah gitu. Oh, Teteh sempat dibawa? Iya sempet di kosan gitu di seminggu. Teteh umur berapa itu? Keluar sekolah Pak? SMA? Iya. SMA, pacaran sama dia? Iya pacaran. 4 bulan. Nah, waktu pacaran itu, ketika pacaran itu Teteh pernah dibawa Dibawa ya ke kosannya. ke kosannya di mana itu? Ya? Iya. Di Bandung. Jumbrung. Di Ujung Berung. Dia sudah ngos di situ. Teteh dibawa ke situ. Bareng lah sama dia. Iya. Ya kan? Bareng sama dia. Orang tua Teteh waktu itu Orang tuaku ya percaya gitu Pak, soalnya dia omongannya baik. iya ngiyakinin gitu. Oh, dia datang ke orang tua. Ya. Berarti kan datang ke orang tua diizinin, Teteh dibawa. Ya. Nginep di tempat dia diizinin. Jadi alasannya tuh karena ada apa ya, kayak wisata gitu di tempat kerjanya. Bukan, ini mah waktu pacaran. Waktu pacaran sering dibawa ke tempat kosnya. Iya. Sering dibawa ke tempat kosnya. Dan Teteh ikut di tempat kosnya. Kemudian waktu itu dia kerja. Di Jumbrung. kerja apa? Ya kayak di kolektor. Oh, debt collector. Oh, dia kerjanya debt collector ya, debt collector. Kemudian Teteh dibawa ke tempat dia, kemudian orang tua Teteh mengizinkan dia dibawa. Iya. Mengizinkan ya. Nah, itu belum nikah ya? Belum nikah. Nah, ketika dengan Teteh sebagai waktu itu sebagai pacar, dia selalu ingin dilayani.
Ketika ingin dilayani, dia marah-marah. Iya, marah-marah. Apapun dibanting. Iya. Nah itu yang penting teteh nggak mau dilayanin. Iya. Teteh harus selalu melayanin keinginan Iya. dia, terutama keinginan meniduri, ya kan? Nah kemudian tapi teteh belum pernah menolak. Sempat kan menolak itu karena yang ngebanting helm sama sepatu itu. Tapi akhirnya melayani juga karena takut. Karena takut. Tapi tidak sempat menyiksa badan. Iya. Tidak sempat ya. Cuma banting-banting aja. Nah terus kemudian cemburuan. Cemburuan banget. Taunya cemburuannya gimana? Pas udah nikah kan ke pasar nih sama mama, bilangnya sana mau kemana, mau apel gitu Pak. Jadi ya kayak apa ya, nggak usah keluar gitu. Ya artinya cemburuan. Jadi protektif. Iya, Perempuan tidak boleh kemana-mana. Dia yang keluar, Iya. istri tetap di rumah. Nah, berarti kan anak teteh udah gede sekarang, umur 10 tahun. Suka nengok nggak ke teteh? Enggak ada. Nengok anak? Enggak, emang sih ada sekali ya Pak ya. Kan Sekali. berarti 10 tahun nih. Dari kelahiran sampai umur 10 tahun. Anak teteh berapa kali ditengok? 2 kali setahu saya. Dalam waktu 10 tahun. Teteh udah nikah lagi sekarang? Pak udah. Udah. Suaminya nggak apa-apa teteh menceritakan ini? Cuman udah pisah. Udah pisah lagi. Udah pisah lagi. Nah kemudian punya anak lagi dari suami ini? Enggak. Cuman ini aja. Jadi selama anak teteh sudah usia 10 tahun, suaminya belum pernah bapaknya itu Taufik Hidayat belum pernah nengok. Cuman 2 kali. 2 kali. Membiayai tidak? Enggak ada sih. Nah sekarang teteh membiayai anak teteh dari mana? Kerja Di pabrik. di pabrik. Ya aman lah ya. Sudah bisa menghubungi. Kakeknya suka nengok. Bapaknya incu. Kunang tara dilongok pada tetangga desa. Nah, kita yang sudah tiga putra gitu. Hah? Waktu Taufik Hidayat nikah sama Teh Susi, Bapak menghadiri. Menghadiri. Terus kemudian waktu Teh Susi lahiran, berarti kan sudah ditinggalin oleh Taufik Hidayatnya. Waktu lahiran kan sudah ditinggalin kan? Bapak nengok nggak ke anak Bapak, ke cucu Bapak? Itu ada terang lahir. Lahir lagi itu terang. Enggak, kan itu anak Bapak, Pak. Kan apalagi nikah lah kalau ini kan. Bapak nggak pernah nengok. Nah, Kan ada cucu ini 10 tahun umurnya, Pak. Nggak pernah ya? nah, Sampai sekarang. Sampai umur cucunya 10 tahun, Bapak belum pernah bertemu. belum. Alah. Incu eta. Nah, kemudian sekarang Teteh dapatlah berita ini kan? Berita ini. Teteh apa perasaan Teteh ketika tahu masalah ini? Ya gimana Pak? Takutnya jadi pikiran anak itu, mentalnya takut itu Pak. Oh. Anak Teteh yang 10 tahun ini tahu. Dia tahu cuman nggak baca buku. Bukan tahu bahwa bapaknya itu Taufik Hidayat. Iya. Pas Dan saya- tahu lagi bermasalah. Iya. Anak Teteh tahu dari media sosial. Oh, karena anak sekarang udah ngakses ya. Sekarang gimana anak-anak Teteh itu? Ada di rumah. Yang ngurus siapa? Saya sama mama. Sama mama. Tapi kan nggak murung kan? Nggak nanyain kan? Enggak. Ya udah biarin aja kan nggak ngurus. Yang akan menjadi problem itu manakala anak Teteh itu dekat. Kalau jauh, apalagi tidak pernah ngelongok, bisa jadi emosinya juga sudah nggak ada. Bisa jadi puas, bisa jadi begitu. Ini psikologi, ya kan? Psikologi. Tapi anak Teteh jauh lebih beruntung dibanding yang ini. Yang ini. Setelah itu Teteh dapat kabar nggak Taufik Hidayat ini sama siapa? Nggak dapat kabar bahwa Taufik Hidayat ini nikah lagi? Enggak. Cuma tahu sekarang. Jadi antara dia meninggalkan anak Teteh dan meninggalkan Teteh dulu dalam keadaan hamil sampai sekarang berarti sudah 10 tahun dong. Ya kan 10 tahun kan? Bisa aja buka 10 tahun ya, ber-90 tahun 9 bulan lah dengan kelahiran. Pernah ketemu nggak? Enggak. Selama 10 tahun itu? Soalnya kan aku sibuk kerja Pak. Kan Tetehnya sibuk kerja. Nggak dengar Taufik Hidayat, bisa jadi Taufik Hidayat udah nikah lagi dengan punya anak lagi. Enggak tahu. Nggak tahu ya? Soalnya harus konflik. Ya, loss ya. Jadi dulu Teteh bertemu Taufik Hidayat waktu masih muda dong. Waktu SMA apa lulus SMA? Waktu SMA. Ketemu di mana? Jadi ada saudara, nggak saudara sih, teman tetangga. Itu katanya saudaranya dia. Kenalin gitu. Dikenalin. Abah, bukan Incu. Insya Allah. Nggak ditinggali pada Incu Abah. Gitu. Teman dekatnya siapa di tempat Bapak dia? Janten usaha atas agung mah Pak, daya temenan Pak. Oh, karena takut. Takutlah orangnya brutal Pak. Sudah kelihatan Pak dari kecilnya juga Pak. Janten upami pas saya ajeng tetangga sok dipaminangkeun ku ramana. Oh, tadinya waktu kecilnya. Mau dipikanya lah istilahnya mah Pak. Kesayangan. Kesayangan gitu. Oh, latar belakang orang psikologi akan mempengaruhi Ya. kepentingan ke depan. Nah, sekarang ini Bapak
Waktu kecil benar kata bapak dia orang anu paling disayang, anak yang paling disayang. Benar disayang. Ya. Kunaon nya pisan ka Taufik Hidayat? Karena itu lebih Apa yang membuat bapak sayang banget sama dia? ganteng gitulah, beda dari Saden. Oh, dibanding dengan yang lain dia cakep. Cakep. Emang cakep teh? Enggak biasa aja. Oh, sekarang. Nggak, dulu waktu jatuh cinta memang ganteng. Iya, iya. Iya kan? Waktu jatuh cinta emang ganteng. Gitu. Oh, jadi ganteng di antara yang lain. Memang anak bapak seberhiji. Saudara opat, Opat muka hiji, muka hiji istri, teu geulis. cukup biasa-biasa kan. Nuka dua. Meninggal. 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 Nuka dua. Muka dua, minum pemegat, Heeh. Teu kaset. itu Oh. Sami baungna Pak. Bangor di wae. Anu mah anu si Ujang mah. Oh, ode Pak. Ode. Pahuruan lah. Abok Pak. Air maot. Mau. Terus ieu ibu nanti stres Pak. Satahun ambeuleugan Pak. Oh, jadi yang pertama meninggal mah normal karena sakit, Sakit, karena yang perempuan. istri, perempuan. Yang kedua laki-laki, meninggal karena Enggak, overdosis. Yang kedua mah masih ada Pak. Laki-laki. Laki-laki. Baik. Ya itulah seperti yang bicarakan tadi, suka mabok yang kedua. Udah Masih juga. itu kayaknya? Masih Pak. Malah mah yang kerja di pinggir seperti perusahaan dikeluarin, dan karena mabok terus Pak. Nggak punya istri. Punya, udah 2 kali. Cerai yang pertama ada anak berapa nih? Satu sama Pak Tata. Sekarang di Garut Pak. Oh, yang ini yang tukang mabok, yang kedua ini juga. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi tidak pernah ngancam orang berkelahi. Sering Pak. Yang ketiga itu yang si Ujang teh katilo. Heeh. Sopi ketemu. Oh, berarti nu bungsu anu teh Anu bungsu mah overdosis. berdosis. Ya Allah ya. Abi nu kadang naros Pak, ieu budak Bang Tata ieu boga dosa naon di paraban naon ieu budak di karieu kabeh. Oh, overdosis. Oh. Minum obat-obatan Iya. sampai meninggal. Sampai meninggal Pak. Nah, ini juga sama, pemabuk juga. Kan gitu, pemabuk juga, dan kemudian ini dianggap paling ganteng Ya, di antara 3 anak laki-lakinya, Ya, paling ya. ganteng. Karena paling ganteng sehingga oleh bapak selalu dibela. Waktu kecil kalau gelut sama orang, bapak dibelain ya? Enggak. itu sama tetangga, Hah? Jadi kalau ada kurang kali lah pas saya misalkan, sok dipamuinankeun kolotna gitu. Oh, ini masuk gua dibela terus. Dibela. Oh. Tapi abdi kan ieu masyarakat abdi ada sering ieu kenyataanna apa? Dimanja. Dimanja. Oke. Ya karena itu kalau sampai orang tua dipukul oleh anaknya pakai kayu dan orang tuanya memaafkan, itu cermin anak itu dimanja. Dulu juga kalau nggak dibela sama yang lagi macul, tetangga saya juga mau dipukul sama batu Pak. Oh, Pak, ini kan kalau lihat riwayat bapak punya anak laki-laki 3. tiga-tiganya beranda tukang mabuk. Kenapa? Kan kalau lihat latar belakang ekonomi bapak repot kan? Ya. Kan seharusnya mereka itu sesuai dengan kehidupan bapak secara ekonomi, ke sawah, ke kebun. Apa bapak waktu kecil nggak ngajarin anak bapak nyangkul? Ngajari, cuma kan itu udah gede pergaulan Pak. Itu katakan pergaulan sama temen-temenan. Oh, waktu kecil diajarin ngangon domba nggak sih? Enggak, waktu kecil mau paling ngarit, diajarin ngarit, Diajarin, tapi suka ngarit waktu kecil. suka Macul nggak? Macul. Yang kedua mah aneh masih macul. Sip. Nah kemudian yang baik itu, yang agak baik. Iya. Yang kedua itu, Yang kedua tuh yang Meninggal. sekarang di Garut, yang di Garut sekarang Pak, yang 2 kali ya nikah. yang 2 kali nikah. Ya. Gitu. Nah kemudian kebawa oleh siapa sih nggak begini? Sama teman-teman Di mana? ya itu di lingkungan kampung. Di kamu kan mah ayah grup mabok. Ketikutan gitu pengen menuju gacan dewasa. Jantan Pak Kota Opik teh jantan upamitos keluar SMA teh langsung keluar pergaulan Oh dulu pernah sekolah? sekolah Tamat? tamat SMA? SMA. Kemudian bergaul di luar, kemudian karena dia punya nyali yang tinggi, kemudian jadilah debt collector. Itu karena Lupa pulang ke rumah. Hah? Lupa pulang ke rumah. Tidak pernah pulang. Jarang pulang. Jadi anak bapak itu yang perempuan meninggal, yang laki-laki ini yang tinggal, yang punya istri di Garut itu, Iya. ya kan? Yang ini meninggal overdosis. Iya. Tinggal Opik ini, ya Opik ini pidana pak. Ini hukumannya berat. Ini hukumannya berat. Zaman Pak urang Enggak kita usah nuk. urang ngurung urang poe nanti Pak ya mah gitu kodahan gitu Pak nyariosna. Enggak, pasrah.
Ya itu tadi, kalau omongan saya ini, selama ini kan saya selalu ngomong bahwa sekarang tuh terjadi, sering saya pidato saya, bahwa anak-anak yang nakal itu rata-rata ekonomi keluarganya sekarang menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah itu sekarang anak-anaknya yang tukang mabok, bawa celurit, balapan motor, itu yang saya, sehingga saya harus sekolah semua. Dan sekolah juga rumahnya harus. juga Pak dibantu sama desa. Kenapa? Rumahnya juga dibantu sama desa Pak. Ngeri Pak rumahnya juga. Rumah ini? Iya. Murug-murug? Ya udah dibangun sama desa dulu Pak. Yalah, ya gimana? Bapak hidup diujinya sangat berat, secara ekonomi Ya, Bapak berat, berat. kemudian punya anak-anak Bapak tidak ada satupun yang Iya. kehidupannya seperti Bapak. Bapak makan saya juga kuli kalau ada yang Ya kehidupan seperti Bapak itu adalah hidup normal, jadi kuli, tidak kriminal, tidak menyakiti orang lain, tidak mengancam orang lain. tidak. Gitu. Nah, ini boleh yang terakhir saya nanya. Apa yang membuat, apa kira-kira latar belakang Bapak sehingga ketika semua anaknya seperti itu? Kunaon tak kira-kira teh? Kulantaran naon tadi na? Duka Pak itu tidak di barangnya karena nyawa saya menyatakan terasa itu setiap ketuaan nyawa. Saudara api itu pergaulan Pak. Ibunya dari anak-anak Bapak, istri Bapak itu meninggal karena depresi. Ya stres Pak. Setahun Pak. Nggak ada di libur susah. Stres. Stres. Stres kemudian sakit. Sakit, nggak bisa jalan. Stresnya sudah sampai pada gejala ini waktu itu apa namanya, menuju ke arah depresi. Iya Pak. Ya. Nggak mau dibawa ke Indonesia juga nggak mau. Di rumahnya diem Diam dia. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Lalu ada kesempatan keluar ya mata keluar jalan terus. Oh iya, keluar lempang. Ya. Sering nyari ya biar Oh. repot. Repot. Pak. Sampai meninggal. Dugi kok ke gunung-gunung abdi melarian. Berjalan kaki, Jalan kaki. saking stresnya melihat anak-anaknya. Mungkin itu. Ya, terima kasih.